Selamat datang dan salam kenal. Nama saya Hans. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mobil yang bertenaga gravitasi. Pasti banyak yang bertanya ini, kok bisa? Tentu bisa. Ini adalah hasil mobil yang telah saya buat dengan menggunakan tenaga gravitasi. Nah, cara untuk menggerakkan mobil ini sebenarnya itu mudah. Dengan mengaitkan beban kepada katrol di atas ini, lalu dikaitkan kepada katrol di bawah ini supaya terputar, dan ketika beban jatuh, maka mobilnya pun akan berjalan maju ke depan. Pada percobaan kali ini, kita akan menguji apakah perbedaan massa beban akan mempengaruhi efisiensi dan juga kecepatan mobil. Nah, setelah selesai dilakukan percobaan, kita akan membutuhkan dua aplikasi untuk menghitung data dari percobaan tersebut, yaitu yang pertama Avidemux dan yang kedua ialah Microsoft Excel. Avidemux ini dibutuhkan untuk mencari jarak dan juga waktu. Nah, pertama-tama kita harus mencari tahu dahulu kapan mobil mulai bergerak. Nah, pada detik 0,452 ini merupakan jarak 0 pada mobil tersebut. Kita masukkan dulu data tersebut ke dalam Excel. Yang dimana kita masukkan jarak, S sebagai jarak dengan satuan meter, dan T sebagai waktu dengan satuan sekon. Lalu kita cari jarak berikutnya, yaitu 0,3 meter, yang merupakan jaraknya 1 ubin. Nah, pada jarak 0,3 meter terdapatkan waktu di sini 1,488. Lalu kita cari jarak kedua, yaitu 0,6 meter. Nah, dapat ditemukan yaitu 2,023 detik. Nah, setelah menemukannya, kita harus mengurangi dengan detik awalnya, yaitu 0,452. Nah, setelah menemukan semua datanya dari percobaan 1 dan percobaan 2, sekarang kita akan membuat grafik percepatan dan perlambatan. Dari mana kita bisa tahunya? Nah, sebenarnya beban itu akan mengalami percepatan ketika bebannya masih belum jatuh. Dari mana kita tahu? Di sini saya sudah meng-highlight satu row di mana memberitahu jika jarak dan detik beban jatuh menyentuh lantai. Dari sini kita dapat memblok ini dan membuat XYZ kata. Setelah kita ganti dulu datanya dan memberikan nama percepatan dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai jarak. Lalu kita tambahkan yang baru, kita masukkan perlambatan, dimana sama, yaitu sumbu X-nya sebagai waktu dan sumbu Y-nya sebagai jarak. Oke, dari sini kita dapat menemukan grafik percepatan dan juga perlambatan. Nah, setelah menemukan kedua grafik dari percobaan ke-1 dan juga percobaan kedua, jangan lupa untuk add trendline agar dapat mencari dan menemukan equation-nya. Yang ini merupakan equation percepatan untuk trendline berwarna biru, dan ini adalah equation perlambatan untuk trendline berwarna oranye. Nah, setelah itu kita akan mencari percepatannya yang dapat kita temukan dari
0,1285 ini dikali dengan 2. Setelah itu kita akan mencari VT dengan rumus 0 dapat kita temukan di sini 0,1788. Makanya dikali dengan waktu ketika beban mencapai tanah, yaitu 3,142. Dapat ditemukan VT-nya yaitu 0,99 atau dapat dibulatkan juga menjadi 1 meter per second kuadrat. Lalu baru kita mencari energi potensialnya dengan rumus massa, yaitu massa beban dikalikan dengan gravitasi, yaitu 9,8, lalu dikalikan dengan tingginya. Akan tetapi tingginya ini tidak boleh tinggi mobil saja, harus juga dihitung dengan tinggi bebannya juga, yaitu 5 cm. Lalu dapatkan hasilnya yaitu 0,408. Setelah mencari EP-nya, kita akan mencari EK dengan rumus massa, yaitu massa beban ditambah dengan massa mobil, yaitu 120 gram, dikalikan dengan kecepatan akhir pangkat 2, lalu dibagi 2. Nah, ditemukan di sini yaitu 0,129. Itu baru kita mencari efisiensinya dengan rumus K dibagi EP. Nah, dapat kita temukan yaitu 0,316. Jika dibulatkan dan dikali 100%, maka kita akan mendapatkan efisiensi 32%. Nah, ini merupakan hasil akhir dari semuanya. Nah, dapat ditemukan jika efisiensi 32% itu dengan 145 gram dan efisiensi 20% dengan 100 gram. Cukup menarik, bukan? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan jika berat atau massa beban yang dikaitkan dapat mempengaruhi kecepatan dan juga efisiensi mobil. Tetapi, apakah hanya itu sajakah yang mempengaruhinya? Tentu tidak. Masih banyak lagi yang dapat mempengaruhi efisiensi mobil, seperti contohnya yaitu tinggi mobil, diameter roda mobil, dan juga poros yang dikaitkannya. Nah, untuk sisanya itu kalian yang cari sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.